kalau AC itu hanya sebuah sistem gitu ya Pak ya, Betul. bukan jaminan bahwa ruangannya tuh aman, Aman, enak, bersih gitu kan ya. Ya. Mungkin 1 tahun 2 tahun mungkin masih bagus nih, tapi 3 tahun sampai 5 tahun mungkin akan terjadi korosivitas dalam baik covernya ataupun equipment dalamnya, kayak misalkan ada komponen-komponen lain. Jadi memang gitu, produknya itu mengikuti kebutuhan di lapangan tersebut dari hasil asesmen yang kita lakuin gitu. Halo Sobat Will semuanya, selamat datang lagi nih di podcast PT Indotama Service. Di sini kita bakal ngebahas-bahas terkait asesmen kualitas udara, kemudian juga suhu ruangan, dan juga produk-produk yang kita punya gitu ya, dan juga services yang ada di PT Indotama Service. Nah, Sobat Will, kali ini kita akan ngebahas terkait anomali yang sering terjadi di industri geothermal. Nah, di sini kita punya narasumbernya nih untuk pembahasan tersebut. Oke, selamat datang Pak Farhan. Halo. Di sini ada engineer dari PT Indotama Service, Sobat Will gitu. Boleh sapa dulu nih Sobat Willnya Pak Farhan? Boleh. Oke, kenalin, saya Farhan sebagai engineer di PT Indotama yang menaungi produk-produk dari Mr. Will ya. Oke, ya Sobat Will semuanya, jadi nanti kita bakal banyak sharing ya dengan Pak Farhan terkait kualitas udara khususnya pada industri geothermal. Sebenarnya nih memang banyak pertanyaan dari Sobat Will nih terkait kenapa sih kalau di PT Indotama Service tuh menekankannya ke suhu udaranya, bukan ke kualitas udaranya, bukan ke suhu ruangannya gitu kan ya. Pasti Sobat Will kepo juga. Nah, itu tuh bakal di kupas tuntas sama Pak Farhan. Oke, langsung aja kali ya Pak Farhan, karena pasti Sobat Will udah kepo banget nih gitu kan ya. Kenapa sih kalau di PT Indotama Service itu menekankannya ke kualitas udara gitu, bukan ke suhu ruangan? Terima kasih misalnya atas pertanyaannya. Ya. Emang itu sering terjadi kesalahpahaman di lapangan. Kadang orang-orang tuh menganggap bahwa udara dingin dalam ruangan itu udah menjadikan ruangan itu aman dan juga nyaman gitu. Padahal ada beberapa faktor lain, diantaranya ada relative humidity atau biasa kita sebut kelembaban sih. Oh, I see. Terus di ruangan itu juga mungkin ada juga partikel-partikel yang berukuran beberapa mikron gitu. Terus ada juga gas-gas korosif yang bisa mempengaruhi alat-alat di dalam ruangan tersebut. Oh, I see Pak. Kayak di sini mungkin ya Pak, ini kan menurut aku ini dingin ya, enak, nyaman gitu. Nah, berarti kalau ditelaah lagi dalam sisi engineer, ternyata di sini tuh ada yang Bapak sebutkan tadi gitu ya. Ada beberapa komponen-komponen lagi ternyata Sobat Will. Wah, menarik banget. Berarti kalau AC itu hanya sebuah sistem gitu ya Pak ya. Bukan jaminan bahwa ruangannya tuh aman, enak, bersih gitu kan ya. Betul sekali, AC memang membantu dalam mendinginkan atau mengondisikan suhu udara dalam ruangan, tetapi bukan jaminan juga dari keamanan ruangan tersebut dalam menjaga equipment dari ruangan tersebut. Tujuannya sih tetap untuk menjaga IAQ. Terutama pengaplikasiannya itu buat di ruangan-ruangan kritikal, kayak misalkan ada electrical room, terus ada relay room, DCS room, kadang juga di data center juga butuh sih. Oke Pak Farhan, menarik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ke keseluruhan ya, lebih detail lagi, mungkin kita biar ngobrolnya lebih santai juga dan lebih chill gitu kan ya. Boleh deh, Pak Hendra, silahkan. Waduh, kopi. Iya, kita di sini ada kopi guys, biar bisa. Thank you Bapak. Thank you Pak. Oke, nanti kalau minum aja ya Pak ya. Oke. Ya, jadi Sobat Will, tadi kan dari Pak Farhan sudah nyebutin beberapa komponen gitu ya, dan juga ruangan-ruangan apa aja yang memang dipengaruhi oleh kualitas udaranya gitu. Nah, menarik sih Pak. Cuma aku pengen ngebahas lebih lanjut terkait critical room ini nih Pak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan critical room? Karena aku jujur baru dengar juga sih critical room itu apa. Pasti Sobat Will di sini juga ada yang baru dengar atau mungkin yang udah dengar pengen lebih tahu lebih dalam lagi gitu kan ya. Boleh Pak Farhan? Oke, jadi secara sederhananya tuh critical room itu adalah suatu ruangan yang di dalamnya itu banyak aset-aset yang bisa mempengaruhi kinerja dari operasional sebuah plant. Jadi kayak otaknya dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan nggak ada itu tuh, operasional perusahaan bakal turun gitu. Kayak misalkan di DCS room, relay room, ataupun data center lah gampangnya kayak gitu.
Berarti tadi selain, apa namanya, berarti si critical room juga berarti punya banyak macamnya gitu ya, Pak, ya? Betul. Oke oke oke. Nah, itu juga ilmu sih teman-teman Sobat Will semuanya, aku juga baru tahu gitu kan ya. Terus berarti Pak Farhan, jadi yang di apa namanya, jaga itu bukan hanya panelnya aja gitu ya, Benar. tapi lingkungan tempat panel bekerja juga harus dijaga kan ya Benar berarti? benar benar. Oh, Jadi oke. kita pun ketika di lapangan, Mhm. kalau misalkan dalam ruangan ada misalkan di relay room Mhm. atau panel room kan, kadang panelnya itu kelihatan bersih gitu. Cuman secara visual memang bersih, tapi secara kualitas lingkungan di sekitar ruangan tersebut apakah memang bersih atau tidak kan, hal itu tuh bakal mempengaruhi kinerja dari panel tersebut. Dari waktu ke waktu tidak akan langsung terjadi kerusakan gitu. Oh, oke oke, Pak. Berarti kalau bisa aku simpulin nih Sobat Will, perusahaan-perusahaan di Indonesia tuh masih, apa namanya, terpatok sama AC gitu ya, ngerasa nyaman, aman, dan dinginnya tuh. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kita mendetail lagi boleh kan ya, Pak, ya? Boleh Kita boleh juga boleh. pengen tahu nih, khususnya saya dan Sobat Will pengen tahu juga, apa nih yang biasanya Bapak, temukan kalau misalkan lagi asesmen gitu kan ya, ke lapangan? Nah, Mhm. jadi ketika saya asesmen ke lapangan, Mhm. mungkin AC-nya juga dingin, Mhm. ruangannya bersih, dan juga AC-nya berfungsi dengan normal, jadi operasionalnya emang proper lah. Tapi ketika di asesmen, mungkin komposisi di ruangannya tuh, di dalamnya tuh ada beberapa partikel gas ataupun gas-gas yang korosif yang bisa Oh. menghasilkan kerusakan di equipment di ruangan tersebut gitu. Oke oke. Nah, Pak, pernah nggak sih Bapak ke suatu ruangan gitu ya di lapangan, entah itu lagi melakukan, apa namanya, visit ataupun memang Bapak datang langsung aja gitu kan ya buat melakukan asesmen. Pernah nggak sih Bapak nemuin, atau masuk ke electrical room gitu kan yang terlihat, kelihatannya tuh bersih gitu, Bersih sangat banget. bersih, heeh. Tapi menurut Bapak, itu sebenarnya harus ada yang di asesmen lagi gitu. Pasti. Nah, apa sih yang Bapak pertama kali cek? Yang pasti ketika kita asesmen, mungkin yang pertama kali kita cek itu dari kualitas udaranya, terus dari aliran udara distribusi dalam ruangannya kayak gimana. Terus biasanya yang sering dipakai itu tekanan udara dalam ruangan. Nah, hal itu sering banyak terjadi loss pressure dalam ruangan tersebut. Gitu ya, Pak, ya? Oh Iya. my god, menarik sekali sih, sebenarnya aku juga baru tahu gitu ya insight-insight dari Pak Farhan tadi. Pasti Sobat Will juga ada yang memang baru mengetahui gitu kan ya dengan penjelasan Pak Farhan tadi. Nah, Sobat Will, jadi, sebelum kita menyimpulkan bahwa AC itu memang bagus dan masih dingin gitu kan ya dirasanya, nah kita tuh harus telaah juga dulu Sobat Will. Jadi, yang perlu dipahami adalah keseluruhan lingkungan di tempat kerja kita gitu kan ya. Nah Sobat Will, jadi di segmen berikutnya kita akan bahas nih gimana caranya mengetahui apakah kualitas di critical room, itu benar-benar sudah sesuai atau justru ada, menyimpan resiko yang mungkin belum kita terlihat gitu kan ya. Karena kan kalau AC tuh dingin, terlihat gitu kan ya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas secara detail lagi terkait hal tersebut gitu kan ya. Oke, Pak Farhan, berarti kita tadi udah ngebahas banyak ya terkait critical room gitu kan ya. Sobat Will juga udah terinfo gitu ya terkait critical room. Sekarang sih aku ingin ngajak Sobat Will memahami kenapa sih industri geothermal ini berbeda dengan industri lainnya gitu kan ya. Boleh kita langsung tanya aja kali ya ke engineeringnya. Kenapa tuh Pak, kalau geothermal ini berbeda dengan industri, manufaktur biasa? Apa sih yang bisa membedakannya gitu? Oke, jadi yang paling berbeda itu dari lingkungan operasionalnya. Oh. Jadi di geothermal itu karena operasionalnya di wilayah yang korosif, jadi setiap hari berhadapan dengan gas-gas korosif seperti H2S, Tuh. sulfur, yang mungkin akan mempengaruhi equipment yang ada di sana. Mungkin tidak akan langsung merusak, tetapi dengan berjalannya waktu mungkin akan sangat merusak di nanti. Oh, I Jadi see. biasanya itu disebut dengan silent degradation kalau kita biasa sebut. Oke, tuh. Aku baru denger sih guys ada yang namanya silent degradation. Mungkin dari Sobat Will juga kepo apa sih silent degradation tuh Pak? Boleh nggak sih Pak Boleh. jelasin lagi? Jadi secara mudahnya analoginya tuh kayak misalkan kita parkir mobil di daerah
pantai. Oke. Mungkin body-bodinya, Mm-mm. equipment lainnya terlihat mengkilat atau bagus lah. Mhm. Tapi secara dalaman mungkin udah korosif kalau secara terus-menerus diparkirkan di daerah pantai tersebut. Panel elektronik juga kayak gitu. Iya, iya, iya. Mungkin 1 tahun 2 tahun mungkin masih bagus nih. Tapi 3 tahun sampai 5 tahun mungkin akan terjadi korosivitas dalam baik covernya ataupun equipment dalam-dalamnya, kayak misalkan ada komponen-komponen lain Mhm. kayak gitu. Oke, Sobat Will semuanya, biar kita agak santai lagi nih, udah ngopi-ngopi juga kan ya tadi Pak Farhan. Selanjutnya kita punya mini quiz nih. Boleh. Seru nih kayaknya Pak Farhan. Kira-kira sebenarnya ini lebih ke disordered kali ya permainannya gitu kan ya. Nah, pertanyaan nih menurut Pak Farhan, mana nih yang lebih berbahaya? A. Panel yang terlihat berdebu. B. Panel yang terlihat bersih tapi berada di lingkungan dengan gas korosif. Coba. Kalau saya sih pilih opsi B sih, Bu. Oke, kenapa tuh? Karena tampilan yang bersih belum tentu lingkungannya baik juga atau aman gitu. Karena itu asesmen itu satu hal yang penting gitu. Oh, oke. Nah, terus kalau misalkan Pak Farhan lagi visit nih kan ya, pasti sering juga kan sama engineer yang lain. Kira-kira pernah nggak sih nemuin kondisi yang seperti itu? Gitu. Oh, sering. Oh. Saya dulu pernah datang ke customer. Mm-mm. Customernya tuh ngejelasin bahwa kondisi AC-nya berjalan dengan proper lah. Udah berjalan 24 jam misalkan. Nah, dan kondisi di ruangannya pun dingin. Tetapi setelah kita lakuin asesmen gitu dengan tim, ternyata ada beberapa gas korosif yang mungkin nantinya bisa mempengaruhi equipment tersebut gitu yang di dalam ruangan. Terjadi korosivitas secara tidak langsung. Dan customer pun mungkin jadi teredukasi bahwa kondisi visual bukan jaminan secara utuh gitu buat keamanan di lingkungan, tetapi faktor-faktor lainnya juga seperti gas korosif. I see. Oke. Banyak ya Pak ya tantangannya ternyata ya. Banyak banget. Iya. Oke, kalau misalkan berbicara terkait tantangan terbesarnya nih ya kan Pak, berarti bukan hanya memperbaiki kerusakannya nih Sobat Will, melainkan kita juga harus mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi downtime, benar gak Pak? Betul banget. Oke. Karena tujuan utama dari asesmen tersebut adalah pencegahan yang dilakukan berbasis data-datanya itu dari asesmen tersebut gitu. Nah, Pak Farhan, tadi kan berarti dari penjelasan Bapak tuh banyak ini ya kejadian korosi. Betul. Sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Nah, perlahan dan tidak terlalu terlihat juga kan teman-teman atau Sobat Will semuanya. Nah, kalau kondisi ini sebenarnya kita biarin aja gitu ya Pak ya, kayak kita nggak aware gitu ya terkait kondisi tersebut, kira-kira apa sih dampak terbesarnya gitu Pak? Sebenarnya yang paling berasa itu bukan kerusakan secara langsung, tetapi dampaknya yang muncul secara perlahan-perlahan. Mungkin awal-awal ketika equipment mulai mengalami kerusakan, mungkin seperti adanya alarm, terus frekuensi maintenance-nya itu juga jadi tinggi, dan lain-lain gitu. Yang mungkin di kemudian hari bisa menyebabkan downtime yang bisa mempengaruhi operasional perusahaan tersebut gitu. Oh, oke Pak Farhan, berarti sebenarnya biaya yang dikeluarin itu lumayan banyak juga kan ya Pak ya? Nggak cuma ganti komponen aja gitu kan ya? Bener banget. Ketika terjadi downtime yang pasti yang harus dibiayain itu biaya operasional yang terganggu karena downtime tersebut. Iya, benar. Orang-orang yang tim maintenance-nya. Karena kan mereka pasti ketika downtime udah merencanakan gitu. Tapi ini ada downtime ketika yang tidak terencana karena ada beberapa kerusakan. Dan yang pasti pengadaan barangnya tersebut gitu. Oke. Oke, menarik. Nah, biasanya kan customer tuh beda-beda ininya ya Pak ya, beda-beda responnya gitu kan ya. Ada yang memang laksanain, terus asesmenin gitu kan ya. Nah, tapi ada nggak sih customer yang baru menyadari gitu kan ya pentingnya kualitas udara setelah Pak Farhan ngasih nih asesmennya? Oh iya bener Pak, ternyata di ruangan saya tuh kayak gini gitu. Ada nggak sih Pak yang kayak gitu? Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, banyak banget customer yang belum teredukasi bahwa lingkungan tersebut itu walaupun bersih secara visual, mungkin performa dari AC-nya bagus, belum menentukan juga keamanan dari suatu ruangan tersebut.
Kayak misalkan mungkin di dalamnya ada juga gas-gas korosif yang bisa mempengaruhi Gas korosif kerusakan lagi. secara perlahan dalam ruangan tersebut buat Oke. equipment-nya gitu. Nah, Sobat Uil, sekarang kita ke sesi chill lagi ya. Berawal dari minum dulu aja deh. Minum dulu, Pak. Oh, boleh. Kita Thank you. minum dulu aja. Oke, jadi kita di segmen kali ini ada lagi games nih Pak sebenarnya. Tadi kan kuis ya, kalau sekarang sih lebih ke games gitu. Dari Sobat Uil juga mungkin udah pernah dengar games ini di beberapa acara TV kali ya, kayak gitu. Ya, nah nama gamesnya itu mitos atau fakta Pak. Oke. Ngerti kan ya cara mainnya Pak? Oke. Jadi mitos atau fakta, nanti aku sebutin pertanyaannya, nanti Bapak jawab ya. Oke, Sobat Uil, kita tanyain langsung ke narasumbernya, ini mitos atau fakta. Yang pertama nih Pak Farhan, ruangan sudah dingin, berarti panel pasti aman, mitos atau fakta? Mitos. Oh, mitos guys. Jadi temperatur itu hanya salah satu parameter yang mempengaruhi kualitas udara. Oke. Sebenarnya ada faktor lain juga. Yang pasti di ruangan panel itu yang dibutuhin itu relative humidity atau kelembaban gitu. Dan gas korosivitasnya harus rendah gitu. Karena kalau misalkan kelembabannya itu tinggi, yang pasti akan korosif. Jadi lebih ke kayak embun atau basah gitu si panelnya, yang menjadikan, apalagi ditambah nanti ada gas korosif gitu, pasti jadi sangat korosif secara perlahan-lahan, pasti akan rusak gitu panelnya dalam ruangan. Mitos berarti guys. Oke, untuk pertanyaan kedua ya Pak Farhan dan juga Sobat Uil, filter standar pasti cocok untuk semua industri, mitos atau fakta? Mitos pastinya. Mitos lagi guys. Karena pemilihan media filter itu seperti kayak obat. Obat tuh maksudnya jadi sesuai dari asesmen ataupun database sebelumnya yang kita asesmen di ruangan tersebut. Jadi harus disesuaikan dengan hasil asesmen. Kayak gitu. I see. Mitos lagi, 2 mitos nih. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ketiga ya, teman-teman, Sobat Uil. Kalau panel masih menyala, berarti kondisinya sehat, mitos atau fakta? Mitos pastinya. Oke, mitos lagi. Karena banyak panel-panel juga yang mengalami proses degradasi secara perlahan. Kadang juga kerusakannya nggak tentu juga. Secara perlahan, jadi nggak mungkin ketika gas korosif masuk di dalam 1 hari itu, panel akan langsung mati, nggak. Mungkin bertahap, kayak tadi saya jelaskan. Mungkin ada beberapa frekuensi maintenance yang sering gitu, kayak gitu sih. Oke, aku pengen dapat fakta nih teman-teman Sobat Uil semuanya dari Pak Farhan. Kalau yang ini fakta bukan ya? Kita coba tanya. Asesmen hanya diperlukan saat ada masalah, mitos atau fakta? Mitos. Mitos dikatakan mitos karena asesmen itu adalah sebuah pencegahan dalam sebuah kerusakan gitu. Jadi sebuah langkah pencegahan. Pencegahannya pasti mitos. Oke deh, belum dapat guys faktanya. Oke, Sobat Uil, sekarang yang terakhir ya. Semoga kita dapetin fakta nih dari engineer kita gitu kan ya. Pertanyaannya, maintenance yang baik selalu lebih murah daripada downtime, mitos atau fakta? Fakta. Oke. Karena proses tersebut kayak asesmen tuh masuknya pencegahan nih. Pencegahan pasti lebih murah daripada proses perbaikan unit ataupun equipment yang mengalami kerusakan gitu. Oke, akhirnya dapet Sobat Uil faktanya. Nah, Sobat Uil sekalian dan juga Pak Farhan, di sini aku ngambil satu hal penting deh dari seluruh pembahasan kita tadi gitu kan ya. Berarti kan banyak masalah yang mungkin memang tuh sekarang tuh tidak terlihat sama kasat mata kan ya berarti. Oke, teman-teman dan Sobat Uil sekalian, berarti kalau ada perusahaan yang mau mulai menjaga critical room mereka, menurut engineer kita nih ya dari PT Indotama Service, apa sih langkah pertamanya? Yang pasti langkah pertamanya itu saya bakal nyaranin buat melakukan asesmen. Karena jangan sampai langsung menyatakan atau memvonis bahwa ruangan tersebut korosif itu atau tidak nyaman, itu tidak aman dari kondisi filternya atau kondisi AC-nya tersebut. Jadi asesmen itu fungsinya buat kita sebagai database menentukan apa sih masalahnya nih. Kayak kita tuh cari data-data kayak suhu, terus kelembaban, gas-gas korosif apa aja sih yang ada di sana. Jadi kita itu penyelesaian berbasis data gitu.
Oke, I see. Berarti setiap plan itu belum tentu membutuhkan solusi yang sama ya, Pak? Berarti ada segmen-segmennya, misalkan perusahaan A Hmm, butuhnya asesmen ini gitu benar kan benar. ya. Oke, Benar oke, banget, oke. benar banget, benar banget. Jadi memang setiap ruangan itu atau setiap bangunan itu pasti Hmm, memiliki kondisi yang berbeda. hmm, Kita contohin aja di geothermal ya. hmm, Geothermal itu setiap geothermal misalkan di geothermal Jawa Barat hmm, ataupun di Sumatera Barat gitu hmm, kan, itu tuh kondisinya nggak melulu sama kondisi hasil hmm, asesmennya. hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. kita itu asesmen tuh menghasilkan solusi yang kita hindari itu mungkin lebih ke solusi yang sama dalam Hmm. masalah yang berbeda. Mungkin ketika Oke. orang-orang beranggapan ketika plannya sama misalnya Hmm, geothermal, hmm, solusinya pun sama, hmm. tetapi itu berbeda sih. Oke, oke, oke. Nah, dari berbagai macam asesmen Hmm. Bapak nih ya, kan Bapak udah, apa namanya, melakukan banyak asesmen nih. Eh, Jika ditemukan adanya potensi gas korosif kayak, H2S, terus juga SO2 gitu kan ya, biasanya langkah selanjutnya tuh gimana, Pak? Oh, jadi langkah selanjutnya setelah kita menerima report ataupun hasil Mhm, dari asesmen tersebut, mhm, pasti kan ada beberapa komposisi-komposisi gas kontaminan yang mungkin telah ditemukan gitu. mhm. Kita bakalan nyaranin buat menggunakan produk dari Mr. Will tersebut. Oke. Contohnya di sini ada filter nih. Sini tuh untuk Mmm, memfiltrasi debu-debu misalkan yang mhm, berukuran partikelnya berapa nih. Terus mhm. ada juga media nih. Media ini fungsinya buat menyaring gas-gas korosif gitu. Nih, Oke, boleh jelasnya gini di-show sih. up ke Aduh, Sobat Will nggak? nih. Oke, ini Sobat Will bentuknya seperti ini mungkin ya. Hmm. Oke. Terus ada apa lagi nih Pak Farhan nih di sini banyak Di juga ya samping buat instrumennya. ini nih, ini kan ini masuknya buat memfilter nih, memfilter Mhm, gas-gas korosif. mhm. Dan kita juga kan harus juga tahu kondisi setiap harinya kayak gimana nih. Ya, 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 Nah, ya. ini nih bisa nih, Itu apa tuh Pak Farhan? active monitoring. Oke. Jadi ini bisa nge-monitoring secara real time nih kondisi ruangan kita itu gimana nih di Oke, sebuah ruangan nice, yang nice, korosif nih. nice. Kan kadang kita nggak mungkin juga kan setiap bulan harus assessment gitu. Mhm. Nah, gampangnya kita Oke. harus pakai wheel ACM ini nih, active monitoringnya. Jadi kita Oke. bisa secara real time mengontrol gitu. Tahu gitu ya, Tahu kondisi kelihatan lingkungan itu. datanya. Itu sih. Kalau ini Pak menarik nih yang kayak gini. Aduh, saya lihatnya sih ini kayak papan ya. Kira-kira apa sih instrumennya gimana Jadi cara pakainya? ini tuh wheel metal strip. Jadi wheel metal strip itu sama sih fungsinya buat mengetahui kondisi korosivitas dalam ruangan tersebut gitu. Tapi Hmm, ini tuh nggak bisa secara real time kayak yang ini nih. Ini kan real time nih. Di jam oke. ini, di hari ini gitu. Cuman ini tuh kita harus tunggu 30 hari. Oke. Jadi ini tuh fungsinya buat ngelihat laju korosivitas dalam ruangan tersebut. Oke, Dilihatnya dari oke. sini nih. Dari sini nih, dari tembaga ada aluminium nih. Kan gas korosif itu paling jahat itu masuk ke copper atau tembaga gitu. I see, I see, I see. Menarik ya, Sobat Will semuanya ada berbagai macam instrumen, ada yang, berbentuk, butiran-butiran kecil, kemudian ada, apa namanya, yang berbentuk kotak gitu kan ya, seperti, layar, kemudian di sini ada yang seperti papan gitu kan ya. Nah ini paling Pak Farhan kalau yang lumayan besar ini ya, saya lihatnya, apa nih, filter ya Pak? Filter betul. Oke, apa nih filter, apa bentuknya? Ini filter yang pasti fungsinya buat memfiltrasi ya. Mhm. Kalau yang ini fungsinya buat filtrasi debu-debu mungkin. Oke. Kalau di APS juga ada ini, di AHU juga ada gitu. Oke, berarti banyak lebih Hmm. lebih banyak lagi instrumen sebenarnya ya, Sobat Will. Mungkin nanti Sobat Will bisa lihat juga di website kita gitu kan ya, di PT Indotama Service. Tadi kan Bapak sebut ada APS gitu ya, atau Air Purification System itu, apa namanya, sama instrumen juga gitu ya, betul kan Pak Farhan ya? Betul. Namun memang karena apa namanya, muatan itu besar jadi, mungkin yang akan kita show up itu yang memang filter yang kecilnya dulu gitu kan ya, boleh di, apa namanya, cek aja di website kita gitu. Oke deh Pak Farhan, berarti banyak banget ya sebenarnya Sangat untuk banyak. instrumennya. Oke, oke. Jadi memang gitu, produknya itu mengikuti kebutuhan di lapangan tersebut dari hasil asesmen yang kita lakuin gitu. Oke, 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 menarik. Saya suka sekali sih Hmm. statement Pak Farhan ya terkait hal tersebut.
Jadi ini highlight ya sobat-sobat UIL semuanya, dimana produk yang mengikuti data, bukan data yang mengikuti produk. Artinya asesmen itu sangat penting untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu kualitas udara gitu ya Pak Farhan ya. Oke, menurut saya ini penting sih untuk semua perusahaan agar tidak salah mengambil keputusan dan aware gitu dengan lingkungan sekitarnya gitu dalam bekerja gitu kan ya Pak ya. Dan pada akhirnya tujuan kita itu bukan hanya untuk menjual produk, Bu. Jadi kita itu membantu juga perusahaan buat menjaga aset-asetnya gitu agar tetap dalam performa yang baik gitu. Dari kerusakan-kerusakan secara perlahan mungkin yang tidak diketahui oleh customer kita gitu, kadang banyak yang kurang teredukasi juga. Oke. Jadi Sobat UIL sebenarnya kalau PT Indotama Service sendiri adalah seorang dokter ya, bisa dibilang juga seperti itu, dokter dari udara gitu. Jadi solusi-solusi yang memang kita tawarkan tuh bisa membuat Sobat UIL semuanya tuh punya insight lagi gitu ya, punya punya solusi dari setiap keluhan terkait kualitas udaranya. Oke ya Pak Farhan, terima kasih banyak ya untuk insight dan sangat bermanfaat untuk kami semua, khususnya Sobat UIL di sini yang sedang menonton ya. Hari ini kita belajar bahwa ruangan dingin yang kelihatannya aman, nyaman, segar gitu kan ya, belum tentu tampilan panelnya mencerminkan kondisinya gitu kan ya. Maka dari itu harus dilaksanakan asesmen gitu Sobat UIL. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui kondisi critical room, kemudian juga kondisi ruangan keseluruhan di perusahaan Sobat UIL semua, itu bisa langsung konsultasi aja ke PT Indotama Service gitu ya, langsung dengan engineer-nya nih. Ya, semoga diskusi kali ini kita bisa menjadi referensi awal sebelum perusahaan Sobat UIL semua mengambil keputusan gitu kan ya. Oke, Sobat UIL semuanya, terima kasih banyak sudah ikut sharing dengan kita gitu kan ya pada episode kali ini dengan Pak Farhan sebagai engineer dari PT Indotama Service. Oke, Sobat UIL jangan lupa nih dengan slogan kita yaitu deal with clean air dan juga fresh water gitu kan ya. Jadi harus di-highlight terkait clean air dan juga fresh waternya. Mungkin nanti di episode-episode selanjutnya kita akan ngebahas juga ya Pak Farhan ya terkait clean air dan juga fresh waternya. Gitu sih paling mungkin dari saya. Terima kasih banyak, dari Pak Farhan juga terima kasih banyak ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat UIL semuanya. Selamat siang.